Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustahid, Teknik Elektronika D4, kelas B, NIM 210 20 560 2021. Saya akan mempresentasikan software-software yang digunakan dalam teknik, yaitu yang pertama, pengertian software. Software adalah kata yang diprogram, disimpan, dan diformat secara digital dengan fungsi tertentu. Perangkat ini sendiri tidak memiliki bentuk fisik. Anda bisa mengoperasikannya lewat perangkat komputer. Untuk pembuatan sendiri, perangkat ini memerlukan bahasa memprogram yang ditulis oleh seseorang atau memprogram orang yang ahli akan di bidang tersebut. Selanjutnya, perangkat tersebut dikomplikasikan memakai aplikasi komputer agar dapat menjadi kode yang bisa dikenali oleh mesin. Hardware atau perangkat keras. Yang dimaksud hardware atau perangkat keras di sini adalah personal komputer. Kemudian perangkat lunak yang ada pada perangkat keras tersebut merupakan nyawa dari komputer itu sendiri. Dengan begitu, tanpa menginstal sistem operasi tersebut, komputer Anda pun tidak dapat dijalankan. Pasalnya dengan software itulah yang merupakan suatu pemerintah program untuk menjalankan kebutuhan pada sebuah komputer. Electronic Workbench. Electronic Workbench adalah salah satu jenis software elektronika yang digunakan untuk melakukan simulasi terhadap cara kerja dari suatu rangkaian listrik. Perlunya simulasi rangkaian listrik adalah untuk menguji apakah rangkaian listrik itu dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan pendekatan teori yang digunakan pada buku-buku elektronika tanpa harus membuat rangkaian listrik itu secara nyata. Perlu disingkat, simulasi yang dilakukan dengan menggunakan EWB adalah simulasi yang menghasilkan keluaran yang ideal. Maksudnya keluaran yang dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor ketidakadilan seperti gangguan dikenal dengan noise dalam elektronika. Seperti halnya gangguan yang sering terjadi pada rangkaian listrik yang sebenarnya nyata menggunakan EWB harusnya didukung oleh pengetahuan dasar tentang elektronika. Tanpa pengetahuan dasar elektronika yang memadai seperti cara pemakaian alat ukur, osiloskop, multimeter, dan lain sebagainya, tentu saja akan lebih sukar untuk memahami cara kerja dari software ini. Software ini menggunakan sistem GUI, yaitu Graphic User Interface, seperti halnya Windows, sehingga memakai software yang sudah memahami pengetahuan dasar elektronika akan menguasai penggunaan software ini. Software EIB yang beredar di Indonesia adalah kebanyakan software bajakan telah di-crack oleh hacker. Usahakan jangan menggunakan software bajakan untuk menyelesaikan proyek besar yang berhubungan dengan lisensi penggunaan software. Yang kedua, Adobe Illustrator adalah penggunaan Linux grafis berbasis vektor yang dikembangkan dalam dipasarkan oleh Adobe System. Sering berjalannya tahun, Adobe Illustrator telah mengalami perkembangan versi Illustrator CC, merupakan versi terkini dari generasi kedua 20 untuk produk Illustrator. Software ini digunakan untuk menggambar karya dalam bentuk digital ilustrasi dengan hasil yang maksimal. Berapa karya digital yang bisa dihasilkan dari aplikasi ini, diantaranya logo, ikon, desain produk, tipografi, ilustrasi, desain iklan di billboard, desain konten, media, dan lainnya. Yang ketiga, Adobe Photoshop adalah salah satu aplikasi perangkat lunak untuk editor foto atau gambar yang dikeluarkan Adobe System, khususnya untuk pengeditan foto atau gambar dan pemuatan efek atau biasa disebut layer style.
Perangkat lunak yang satu ini banyak digunakan oleh fotografer digital dan perusahaan iklan. Selain memiliki fitur yang mudah untuk dipahami, Photoshop juga memiliki beberapa fitur unggulan yang dapat bekerja secara maksimal dan juga dapat mensupport beberapa file, sehingga bagi seorang desain grafis hal ini merupakan salah satu syarat yang wajib ada untuk ke dunia desain grafis. Karena Photoshop dengan segala fasilitasnya sangat cocok bagi seorang desain grafis. Photoshop dikhususkan sebagai perangkat lunak yang digunakan untuk mengedit gambar dan format bitmap. Foto adalah salah satu gambar dengan format bitmap. Oleh karena itu, Photoshop banyak digunakan oleh para fotografer. Format file Photoshop mampu untuk membaca dan menulis gambar berformat raster dan vektor seperti PNG, GIF, JPG, dan lain-lain. Yang keempat, MATLAB VCR. MATLAB adalah singkatan dari Matrix Laboratory yang dikembangkan oleh Mathworks dan termasuk bahasa pemrograman tingkat tinggi. MATLAB dikembangkan sebagai bahasa pemrograman sekaligus sebagai alat visualisasi yang menawarkan banyak kemampuan untuk menyelesaikan berbagai kasus yang berhubungan langsung dan disiplin keilmuan matematika seperti bidang rekayasa, teknik fisika, statistika, komputasi, dan modeling. Dengan manfaat MATLAB, pengguna dan melakukan analisis data berkembang algoritma dan membuat model maupun aplikasi. Bahasa TOL dan fungsi-fungsi build ini akan memudahkan pengguna untuk mengeksplorasi berbagai pendekatan dan memperoleh solusi dengan lebih cepat dibandingkan apabila menggunakan Spearhead atau bahasa pemrograman tradisional seperti C++ atau Java. MATLAB menggunakan konsep array atau matriks sebagai standar variabel elemennya tanpa memerlukan periodisasi array seperti pada bahasa lainnya. Array merupakan kesimpulan data yang diatur dalam baris dan kolom dan diwakili oleh sebuah nama. Nilai setiap data dalam sebuah array dapat diakses dengan menggunakan memasukkan nama dari array tersebut beserta posisinya dalam baris dalam beberapa dan kolom beberapa dalam lingkungan pendidikan ilmiah. MATLAB menjadi alat program standar bidang matematika dan rekayasa dalam lingkungan industri. Menjadi pilihan yang produktif untuk riset, komputasi, dan analisa. Yang kelima yaitu AutoCAD. AutoCAD adalah software desain CAD untuk menggambar 2 dimensi maupun 3 dimensi. Perangkat lunak ini resmi dirilis pada bulan Desember 1982 oleh Autodesk Inc., yaitu perusahaan multinasional dan bermarkas di kota Mill Valley, California. Atau AutoCAD merupakan aplikasi desktop yang berjalan pada mikrokomputer dan pengkontrol grafis internal. Program ini berjenis CAD Computer Aided Design yang dapat membantu pembuatan modifikasi analisis yang mengoptimalkan desain. Dengan software AutoCAD, desain yang akan lebih produktif, meningkatkan kualitas desain, memudahkan komunikasi melalui dokumentasi, dan untuk membuat database manufaktur dalam bentuk 2 dimensi maupun 3 dimensi. Desain rancangan kurva dan akan dalam ruang 2 dimensi, sebuah kurva permukaan, dan desain solid dalam ruang 3 dimensi. Kebanyakan pengguna yang memanfaatkan program ini adalah perusahaan manufaktur, desain interior, insinyur mesin, otomotif, industri perkapalan, kedirgantaraan, arsitektur, prostetik, dan masih banyak lagi.
Itulah presentasi saya tentang suatu software yang digunakan dalam mesin. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.